dari kecil, Hasan selalu dicium bibirnya oleh Rasulullah, sebab Rasulullah tahu cucu kesayangannya ini akan wafat dalam keadaan keracunan suatu hari nanti. Ketika itu, Husain kecil berlari ke ibundanya Sayyidah Fatimah dengan air mata di pipinya. Husain berkata, "Bundaku, kakek lebih mencintai kakakku Hasan. Kakek sering mencium bibir Hasan, sedangkan aku sering dicium di leher." Fatimah pun membawa Husain kepada Rasulullah dan menceritakan keluhannya. Rasulullah berkata, "Wahai putriku Fatimah, Hasan selalu kukecup bibirnya karena dia akan wafat diracun orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan terburai keluar dari mulutnya." Ketika Rasulullah hendak menceritakan tentang Husain, beliau sempat pingsan. Setelah terbangun dari pingsan, Rasulullah menatap tajam kepada Husain sambil menangis terisak dan berkata, "Sedangkan engkau, Husain, sering kucium lehermu karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisah ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi ujian besar, perbedaan dalam kepemimpinan. Sebagian sahabat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sementara sebagian lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, lebih berhak menjadi penerus. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Namun, pada masa Utsman, terjadi gejolak besar hingga beliau wafat terbunuh. Peristiwa ini menjadi awal dari krisis panjang dalam dunia Islam. Ali bin Abi Thalib kemudian diangkat sebagai khalifah keempat, namun ia mewarisi keadaan yang penuh kekacauan. Banyak sahabat menuntut agar para pembunuh Utsman segera ditangkap dan dihukum. Di antara yang paling vokal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman. Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali sebelum para pelaku dihukum. Di sisi lain, Ali menghadapi dilema besar. Ia ingin menstabilkan keadaan terlebih dahulu sebelum menegakkan hukum. Namun bagi Muawiyah, keadilan tidak bisa ditunda. Ketegangan pun meningkat. Muawiyah mulai menggalang kekuatan dan menuntut balas atas kematian Utsman. Hingga akhirnya pecahlah perang besar yang dikenal sebagai Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Dalam pertempuran itu, ketika pasukan Ali hampir meraih kemenangan, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak, menyerukan agar konflik diselesaikan melalui tahkim, yaitu arbitrase atau penunjukan penengah. Ali menerima usulan tersebut, meskipun sebagian pendukungnya menentang. Namun hasil tahkim justru melemahkan posisinya dan dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk memperkuat pengaruhnya. Sejak saat itu, konflik tidak lagi sekedar tentang keadilan, tetapi mulai bergeser menjadi perebutan kekuasaan politik. Peristiwa ini menjadi awal dari perpecahan besar dalam dunia Islam. Sebagian mendukung Ali, yang kemudian dikenal sebagai Syiah, sementara mayoritas lainnya berkembang dalam tradisi Sunni. Tidak hanya itu, dari dalam barisan Ali sendiri muncul kelompok yang kecewa. Mereka menilai keputusan tahkim sebagai kesalahan. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali dan bahkan berbalik menentangnya. Suatu malam di Masjid Kufah, Ali duduk bersama putranya Hasan. Ia termenung memandangi langit. Dengan suara lirih, Ali berkata, "Wahai anakku, hati ini terasa berat, seakan badai fitnah belum juga redah, dan aku melihat darahku akan tumpah di tempat ini." Hasan menjawab pelan, "Apakah engkau yakin, wahai ayah?" Ali hanya tersenyum. Ia mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang kesyahidan dirinya. Ia pun membaca firman Allah, "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki." Beberapa hari kemudian, takdir itu benar-benar terjadi. Saat Ali hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah, ia diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Dengan pedang beracun, ia melukai sang khalifah.
dalam kondisi terluka, Ali mengucapkan, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Ia tidak membalas, tidak pula berteriak. Dalam detik-detik terakhirnya, ia justru berzikir dan memberi wasiat kepada Hasan dan Husain untuk menjaga persatuan umat, menegakkan keadilan, dan tidak membalas dendam. Sepeninggal Ali, kekhalifahan beralih kepada putranya, Hasan bin Ali. Namun Hasan menyadari luka umat belum sembuh dan perpecahan masih mengganggu. Dari Syam, Muawiyah terus menguatkan kekuasaannya dan bersiap menghadapi Hasan. Ketika pasukan mulai bergerak, Muawiyah mengirimkan surat perdamaian. Di dalam rumahnya, Hasan duduk bersama adiknya Husain. Di hadapan mereka terbentang surat itu. Husain berkata tegas, "Apakah engkau akan menyerahkan kekuasaan ini kepada orang yang memerangi ayah kita dan memecah umat?" Hasan menatapnya dengan tenang. "Wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan tentang mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ia lalu membaca firman Allah, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah." Husain terdiam, lalu berkata, "Jika itu demi menjaga darah kaum muslimin, aku akan bersamamu." Akhirnya, Hasan menerima perjanjian damai. Ia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat tidak ada balas dendam, tidak ada paksaan baiat, dan kekuasaan tidak diwariskan secara turun-temurun. Sebagian orang mencela keputusan itu, menganggap Hasan lemah. Namun ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi pemimpin di atas darah kaum muslimin. Aku memilih perdamaian." Tahun itu dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Muawiyah kemudian memimpin dari Damaskus dan berhasil menjaga stabilitas. Namun di balik itu, muncul kekhawatiran baru. Beberapa tahun kemudian, Hasan bin Ali wafat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia meninggal karena diracun, meskipun hal ini tidak dapat dipastikan secara mutlak. Husain pun berdoa dalam kesedihan, memohon keadilan kepada Allah atas segala yang tersembunyi. Seiring waktu, Muawiyah semakin tua, dan keputusan besar pun diambil. Ia menunjuk putranya Yazid sebagai penerus. Keputusan ini menimbulkan penolakan dari banyak tokoh besar, termasuk Husain bin Ali. Bagi mereka, kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tapi amanah. Husain berkata tegas, "Apakah aku harus menjual agamaku demi dunia?" Lalu ia membaca firman Allah, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Dan dari sinilah sejarah akan memasuki babak yang lebih kelam, yang kelak akan dikenal sebagai tragedi Karbala. Wahai Yazid, jika Husain menolak berbayat kepadamu, jangan, biarkan ia hidup. Tahun 60 Hijriah, Muawiyah wafat. Yazid bin Muawiyah pun naik sebagai khalifah. Bukan melalui musyawarah umat, melainkan melalui warisan. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Islam, kekhalifahan diwariskan turun-temurun. Tak lama setelah itu, Yazid mengirimkan surat ke seluruh penjuru negeri. Perintah tegas ditujukan kepada Gubernur Madinah, Al-Walid bin Utbah, panggil Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Jangan biarkan mereka keluar dari Madinah hingga berbayat kepadaku. Jika mereka menolak, penggal leher mereka. Malam itu, Al-Walid duduk gelisah di istananya. Ia tahu siapa Husain, cucu Rasulullah, sosok yang dicintai umat. Dengan hati-hati, ia mengirim utusan secara rahasia. Utusan itu berkata pelan, Wahai Abu Abdullah, gubernur memanggilmu. Katanya, ini penting tentang kekhalifahan baru. Husain memahami maksud itu. Ia berkata kepada keluarganya, Aku akan pergi, tapi kalian siapkan kuda. Jika aku belum kembali dan suara mulai meninggi, bersiaplah untuk pergi. Husain pun datang ke istana. Di sana, Al-Walid dan Marwan bin Al-Hakam telah menunggu.
Hai Husain, engkau tahu bahwa Muawiyah telah wafat. Yazid kini menjadi khalifah. Aku mengajakmu untuk berbayat demi kebaikan umat. Wahai gubernur, bayat bukan urusan yang disembunyikan. Jika engkau menghendakinya, kumpulkanlah umat di masjid. Di sana aku akan mempertimbangkannya. Bunuh dia sekarang, wahai Walid. Jika ia pergi, engkau tak akan pernah bisa menjangkaunya lagi. Namun Al-Walid ragu. Ia tahu siapa Husain, dan malam itu ia membiarkannya pergi. Tak lama Husain meninggalkan Madinah bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun sebelum pergi, ia mendatangi makam kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memeluk tanah makam dan menangis lama. Umatmu telah menolak kebenaran. Yazid ingin memaksaku untuk berbayat, padahal engkau telah memperingatkan. Jika orang sepertinya memimpin, kehancuran akan datang. Husain tahu kezoliman telah mulai tumbuh, namun ia juga tahu belum saatnya mengangkat senjata. Ia pun menuju Mekah, mencari tempat aman untuk berpikir. Di sana surat demi surat datang dari Kufah, isinya penuh harapan. Wahai cucu Rasulullah, datanglah. Kami tidak memiliki pemimpin yang menegakkan kebenaran. Kami akan membayatmu dan berjuang bersamamu. Jumlahnya ribuan. Husain tidak berburu-buru. Ia berkata, aku tidak akan melangkah tanpa kepastian. Lalu ia memandang sepupunya, Muslim bin Aqil. Wahai Muslim, pergilah ke Kufah. Wahai Muslim, Aku akan berangkat malam ini. Muslim berangkat, dan di Kufah ia disambut dengan luar biasa. 18.000 orang membayatnya. Ia pun mengirim surat kepada Husain. Segeralah datang, mereka siap membelamu. Namun, keadaan berubah dengan cepat. Ketika kabar itu sampai ke Yazid, ia menunjuk Ubadillah bin Ziyad sebagai gubernur Kufah, seorang penguasa yang kejam. Teror pun dimulai. Ancaman, penangkapan, dan suap menyebar ke seluruh kota. Dalam hitungan hari, ribuan orang yang dulu berjanji menghilang. Muslim ditinggalkan sendirian. Di malam sunyi, ia berdoa dengan air mata. Ya Allah, Engkau tahu aku keluar hanya demi ridhomu. Kini aku sendirian di negeri yang mengkhianati janji. Akhirnya ia ditangkap dan dieksekusi. Namun sebelum wafat, ia berpesan, sampaikan kepada Husain, jangan datang ke Kufah. Mereka akan membunuhmu. Di Mekah, Husain menerima kabar itu. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, jalan ini tak bisa kembali. Banyak sahabat menasehatinya untuk tidak pergi, termasuk Jangan pergi Abdullah ke bin Kufah. Abbas. Aku melihat kematian sudah ditetapkan bagiku. Ia tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan ia bertemu Farazah. keadaan Kufah sekarang? Hati mereka bersamamu, tapi pedang mereka melawan. Husain hanya menatap jauh ke padang pasir. Saat mendekati Irak, rombongannya dihadang pasukan besar dipimpin Hur bin Yazid. Wahai Abu Abdullah, kami diperintah untuk tidak membiarkanmu kembali ke Madinah atau menuju Kufah sampai engkau berbayat kepada Yazid. Kematian lebih mulia bagi kami daripada tunduk kepada Yazid. Sesungguhnya kami adalah keturunan Nabi Muhammad dan mereka adalah pengikut hawa nafsu. Aku tidak akan memberikan kehinaan dan tidak akan tunduk pada kezaliman. Di mata Allah, kemuliaan bukan pada menang atau kalah, tetapi pada kebenaran yang diperjuangkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Apakah engkau yakin dengan keputusan ini? Jalan di depan penuh bahaya. Di padang sunyi Karbala.
Akhirnya, rombongan Husain diarahkan ke sebuah tempat tandus, Karbala. Di sana mereka berkemah. Namun akses air dari sungai Ufrat ditutup. Anak-anak mulai kehausan. Hari-hari penuh kesabaran pun dimulai. Pada suatu malam, Husain berkata Malam ini kepada gelap. para pengikutnya, Musuh hanya menginginkan aku. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku membebaskan kalian dari bayatku. Bagaimana mungkin kami meninggalkanmu, wahai Abu Abdillah? Kami hidup bersamamu, dan kami akan mati bersamamu.